Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, para mahasiswa peserta kuliah kerja nyata daring dari rumah atau DR berbasis pengabdian masyarakat. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita masih diberikan rahmat, masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih dapat menunaikan tugas-tugas kita sehari-hari. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membuat pembahasan ini yang berjudul pengayaan petunjuk pelaksanaan kegiatan Kukerta DR BPM adalah didasari ada sebahagian mahasiswa peserta Kukerta yang mendatangi saya. Mereka datang ke rumah bahkan untuk bertanya tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan Kukerta ini. Mereka bertanya bagaimana konsep yang sebenarnya tentang Kukerta DR berbasis pengabdian masyarakat ini. Dan mereka juga bertanya bagaimana cara melaksanakan di dalam masyarakat. Apakah kami bekerja sendiri-sendiri atau kami bekerja berkelompok dengan teman kami bersama masyarakat. Kemudian juga mereka bertanya bagaimana cara kami membuat laporan dan juga melaporkan hasil Kukerta itu. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini wajar muncul dan lumrah itu dipertanyakan karena mereka mungkin baru kali ini mengenal yang disebut dengan Kukerta ini. Mereka ada yang semester 8 dan bahkan ada yang semester 6 yang mungkin mereka bagian semester 6 belum tuntas. Mereka belajar metodologi penelitian ataupun bimbingan skripsi. Jadi wajar saja masih ragu tentang bagaimana melaksanakan bahkan bagaimana menulis untuk pelaporan kegiatan Kukerta ini. Maka dengan di sini kami merasa bertanggung jawab untuk memberikan pengayaan terhadap materi-materi tentang pelaksanaan kegiatan Kukerta ini. Walaupun buku juknis sudah kita sampaikan, tetapi mungkin perlu juga ada pengayaan-pengayaan untuk lebih lanjutnya. Kukerta DR yang berbasis pengabdian masyarakat adalah salah satu bagian kegiatan kuliah 4 SKS layaknya perkuliahan. Perbedaannya, kuliah dibatasi oleh dinding ruang kelas yang sempit, sementara Kukerta berada di alam luas
dan berjauhan. Peserta Kukerta meskipun ada di rumah tinggalnya masing-masing, dan begitu juga dengan dosen pembimbingnya, tetapi mereka disatukan di alam maya atau alam gaib, yaitu media sosial. Mahasiswa Kukerta seyogyanya turun ke tengah masyarakat, tinggal di masyarakat, dan berinteraksi di masyarakat. Tetapi karena COVID-19 masih mendera dan masih mewabah di negeri kita yang kita cintai ini, maka BP Kukerta IAIN Kerinci mempertimbangkan dan menetapkan untuk pelaksanaan Kukerta Mahasiswa IAIN Kerinci tahun 2021 dengan pendekatan Kukerta DR atau dari rumah. Jadi tidak langsung beraktivitas di tengah masyarakat, tetapi hanya melalui daring. Pilihan model Kukerta DR yang didesain ini dan ditetapkan oleh BP Kukerta IAIN Kerinci tahun 2021 adalah dengan model tematik, karena dengan tematik ini dirasa amat urgen untuk diterapkan untuk saat ini dengan metode SL, Service Learning. Tematik dengan metode Service Learning adalah mengkompromikan ilmu-ilmu yang diperoleh di kelas atau di ruang kampus, kemudian diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang yang ditentukan dengan tema khusus. Tema yang kita usungkan adalah pemberdayaan masyarakat dalam memulih dan menguatkan keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, pengelolaan kelembagaan karena akibat impact dari COVID-19. Jadi bidang-bidang Kukerta DR berbasis pengabdian masyarakat ini bisa saja misalnya dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pengelolaan kelembagaan, dan lain sebagainya. Jadi dengan beberapa tema yang telah dikemukakan di atas dengan sub-subnya, maka mahasiswa Kukerta dapat menyesuaikan atau memilih salah satu dan melaksanakan subtema di atas, tentu didasari atas kebutuhan masyarakat. Jadi berunding dengan masyarakat, dengan survei awal kita akan mengenal, kita akan mengerti, kita akan paham masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, tentu didasari semua dengan kebutuhan masyarakat. Namun yang tidak kalah pentingnya, kita harus menyesuaikan juga dengan kemampuan kita, apalagi sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kemudian pelaksanaan Kukerta DR berbasis pengabdian masyarakat ini, pelaksanaannya ini dilakukan secara individu atau secara sendiri-sendiri. Jadi tidak berteman, tidak berkelompok dengan teman-teman kita di anggota, tetapi kita melakukannya adalah dengan sendiri-sendiri. Ya, mulai dari kita menyiapkan konsep awal, ya, perencanaan, mulai dari survei, lalu menyusun dan membuat program, melaksanakannya itu adalah ya sesuai dengan tema kita.
Jadi kegiatan sendiri sesuai dengan tema kita masing-masing. Jadi tidak melibatkan teman kita yang lain. Dan juga di dalam melakukan evaluasi, membuat tulisan sebagai laporan dan menyerahkan tulisan kita kepada ketua kelompok. Semua dari survei sampai pelaksanaan dan evaluasi, semua itu adalah kegiatannya individu, tidak ada kegiatan kelompok. Ada beberapa tahap yang kita bisa lakukan di dalam melaksanakan kegiatan Kukarta. Tahap pertama, mahasiswa ketika survei berkomunikasi dengan masyarakat tentang masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi tidak diam-diam kita dengan masyarakat, tetapi memang kita harus konsul dengan masyarakat. Kita berunding dengan masyarakat untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan Kukarta kita. Yang kedua, setelah kita konsultasi, kita berunding dengan kelompok yang ada di masyarakat, maka kita menetapkan tema kegiatan yang akan kita laksanakan di masyarakat. Apa tema yang kita buat, dan itu juga harus disepakati dengan masyarakat. Kemudian setelah kita sepakati tema yang akan kita terapkan di masyarakat, maka kita melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing kita. Kita meminta arahan, petunjuk, dan mungkin saran-saran dari dosen pembimbing kita agar nanti kesesuaian materi, kesesuaian kebutuhan masyarakat itu akan menjadi tepat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di tahap awal itu, peserta Kukarta membuat WA group bersama anggota masyarakat. Misalnya kita akan mengambil kelompok pengajian, misalnya TPSQ. Yang kita butuhkan adalah membuat WA kelompok itu bersama dengan kita. Jadi nanti untuk informasi-informasi berikut, kita bisa secara daring memberikan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat, dan kita akan menjadi lebih efektif pelaksanaan Kukarta ini. Ini untuk tahap yang pertama. Kemudian ketika survei tahap pertama ini sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita masuk kepada tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah kita membuat proposal program. Proposal program ini kita buat berdasarkan temuan-temuan yang kita alami ketika tahap pertama tadi, tahap survei ke masyarakat. Jadi buatlah program dengan sebaik-baiknya, mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Semua tahap-tahap itu semua termaktub di dalam program itu. Dan proposal program itulah yang kita bawa menghadap dosen pembimbing untuk meminta penjelasan, meminta nasihat apa yang mungkin harus dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan Kukarta itu. Mungkin perlu ditambah atau dikembangkan, atau ada hal yang mungkin tidak perlu dimasukkan. Di situ perlu ada konsultasi dengan dosen pembimbing. Tahap yang ketiga, setelah selesai kita membuat program tadi, proposalnya sudah oke, sudah cukup, sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, maka sampai kita pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini kita melaksanakan dan mengimplementasikan proposal program yang kita buat itu. Jadi kita tinggal menerapkan lagi di kelompok masyarakat. Jadi berapa tahap yang kita butuhkan dalam penerapan proposal program itu. Jadi mungkin tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya.
Kemudian kita juga tidak lupa untuk mencatat, ya, mendokumentasikan berbagai program yang kita lakukan itu, baik itu berupa video, kita videokan, atau mungkin foto yang harus kita fotokan itu, sehingga nanti semua dokumentasi itu lengkap, yang gunanya adalah untuk kita padukan, kita susun sebagai bahan pelaporan ketika kita menyusun pelaporan itu dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah penerapan proposal program itu sudah selesai di kelompok yang ada di masyarakat, sudah selesai semuanya, maka baru kita menulis untuk menjadikan tulisan karya ilmiah. Jadi nanti terakhir kita akan membuat karya ilmiah yang berkisar halamannya 12 sampai dengan 17 dengan pedoman-pedoman yang sudah kita buat. Mudah-mudahan mahasiswa Kukerta dapat menyusun berdasarkan pedoman yang kita buat itu. Tulisan itu tentu dilakukan secara individu. Jadi semua secara individu. Ketika kita sudah membuat tulisan itu, maka kita juga akan mengecek mungkin apa ada plagiasinya atau tidak. Maka tentu itu untuk mengetahuinya dengan cek plagiasi. Mudah-mudahan ini akan lebih baik. Setelah kita membuat tulisan itu, maka kita akan menyerahkan tulisan yang sudah bagus itu ke ketua kelompok atau KKP. Disilakan disatukan dengan anggota kelompok yang lain sehingga menjadi satu tulisan kelompok. Kalau dia 12 orang satu kelompok, maka di situ kita sudah memiliki 12 judul, dan itu adalah satu buku. Satu buku yang berisikan 12 judul, 12 pembahasan dari masing-masing peserta Kukerta. Diserahkan ke ketua kelompok itu dalam bentuk soft copy file. Jadi silakan membuat filenya seperti itu. Kemudian kerja ketua kelompok. Ya, ketua kelompok itu dipilih dan diangkat oleh anggota kelompoknya dengan persetujuan dosen pembimbing. Ketua kelompok senantiasa mengkoordinir dan mengingatkan anggotanya agar tetap dalam kegiatan Kukerta. Jadi supaya tetap menegur, mengingatkan supaya kegiatan Kukerta itu tetap jalan. Ketua kelompok juga menerima laporan tulisan peserta Kukerta. Nanti ketika diserahkan oleh peserta Kukerta, ketua kelompok harus menerimanya dari 12 atau 13 anggota yang ada di dalam kelompok itu. Kemudian setelah dikumpulkan semua, maka ketua kelompok itu mengedit serta memformat menjadi satu buku. Jadi ada 12 atau 13 atau 14 nanti sesuai dengan jumlah anggotanya, lalu diformat menjadi satu buku, yaitu dengan judul Buku Bunga Rampai. Kemudian ketika sudah diformat bagus, maka ketua kelompok itu menyerahkan soft copy file tulisan buku Bunga Rampai kepada dosen pembimbing untuk dinilai dan juga diedit, kemudian diserahkan kepada LPM, LP2M, IAIN Kerinci. Itulah
beberapa pengayaan terhadap pelaksanaan kegiatan Kukerta ini, dan mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan kegiatan Kukerta ini dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri dan juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Moga-moga ini menjadi hadiah untuk mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Kukerta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.